Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hamba Allah yang beriman? Pernahkah kalian membayangkan bagaimana momen-momen terakhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang menjadi teladan bagi kita semua? Apa saja pesan-pesan terakhir yang beliau sampaikan kepada umatnya? Dalam video ini, kita akan mengupas secara mendalam tentang saat-saat akhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pesan-pesan penting yang beliau tinggalkan untuk kita. Jadi, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai untuk merasakan kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memahami pesan-pesan beliau di detik-detik terakhirnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten edukatif dan inspiratif lainnya dari kami. Berkatalah Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang terdekat, dikala telah dekat waktu wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami berkumpul bersama-sama di rumah ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Nabi menoleh kepada kami, dan kemudian kedua matanya mencucurkan air mata, dan kemudian beliau berkata, "Selamat datang bagi kalian semua, semoga Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepada kamu. Aku berwasiat kepada kamu semua dengan takwalah, taat kepadanya. Telah dekat masa perpisahan dan telah hampir waktu pulang kepada Allah dan kepada surga Al-Ma'wa. Hendaklah Ali memandikan saya, Al-Fadl bin Abbas dan Usamah bin Zaid yang menuangkan air. Dan kemudian kafanilah aku dengan kain, jika kamu menghendaki yang demikian, atau dengan kain putih buatan Yaman. Apabila kamu telah selesai memandikanku, letakkanlah jenazahku di atas tempat tidurku di rumahku ini, di atas pinggir lubang kuburku. Kemudian bawalah aku keluar sesaat, maka awal pertama kali yang memberi salawat kepadaku adalah Allah Azza wa Jalla sendiri, kemudian Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat maut Israel bersama pasukannya, dan kemudian segenap para malaikat. Sesudah itu barulah kamu masuk kepadaku rombongan demi rombongan, dan sholatkanlah aku bersama-sama." Setelah para sahabat mendengar kata-kata amanat perpisahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjerit dan menangis, dan kemudian berkata, "Ya Rasul Allah, Engkau adalah Rasul Kamil, penghimpun pembina kekuatan kami, dan penguasa urusan kami. Apabila Engkau pergi dari kalangan kami, kepada siapakah gerangan lagi kami pergi kembali?" Maka menjawablah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku tinggalkan kamu di atas jalan yang terang, dan aku tinggalkan untukmu dua juru nasihat, yang berbicara dan yang diam. Penasihat yang berbicara ialah Al-Quran dan yang diam ialah maut. Apabila kamu menghadapi persoalan-persoalan yang muskil, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan apabila hati kamu kasat kusut, maka tuntunlah ia dengan mengambil iktibar tentang peristiwa-peristiwa maut." Setelah itu Rasulullah jatuh sakit parah pada akhir bulan Safar dan senantiasa beliau dalam keadaan sakit selama 18 hari. Ada yang mengatakan 13 dan ada pula yang mengatakan 17 hari yang senantiasa dijenguk oleh para sahabat. Adalah beliau menderita sakit kepala sampai beliau berpulang ke rahmatullah. Beliau diangkat Tuhan menjadi Rasul pada hari Senin dan meninggal dunia pada hari Senin. Pada hari terakhir dari hayatnya beliau, penyakit beliau bertambah berat. Dalam keadaan beliau yang kritis itu, beliau masih terkenan kepada kaum fakir miskin dan melarat. Dan beliau teringat bahwa masih ada uang simpanan sebanyak 7 dinar dalam rumahnya. Disuruhnya ambilkan uang itu kepada istrinya yang tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha, sambil berkata, "Bagaimana gerangan persangkaan Muhammad terhadap Tuhannya, sekiranya ia menemui Tuhannya sedang di tangannya tergenggam benda ini?" Kemudian diserahkannyalah harta miliknya yang terakhir itu kepada fakir miskin selaku kebajikan. Setelah Bilal menyerukan adzan di waktu subuh, dengan semerdu-merdu suaranya ia pun berdiri di muka pintu rumah Rasulullah. Maka ia pun memberi salam, "Assalamualaikum ya Rasul Allah." Menyahutlah Fatimah, putri tersayang beliau yang senantiasa mendampingi ayahnya dikala sakit. Rasulullah sedang sibuk dengan urusannya sendiri. Kemudian Bilal pergi ke masjid dan ia tidak mengerti kata-kata Fatimah itu. Tak kala sholat subuh akan dimulai, maka ia datang ke rumah untuk kedua kalinya dan berdiri di pintu sambil mengucapkan salam seperti semula. Kali ini suaranya didengar Rasulullah dan lantas menyuruhnya masuk dengan katanya, "Masuklah engkau Bilal," sambil menangis.
Saya sibuk merawat diri saya dan sakitku bertambah berat. Hai Bilal, suruhlah Abu Bakar memimpin imam sholat bersama orang banyak. Kemudian Bilal pun keluar rumah, menuju ke masjid sambil menangis, dan tangannya diletakkan di atas kepalanya, dan sambil mengeluh ia berkata, "Oh musibah, putuslah harapan, dan patahlah semangat. Wahai kiranya, alangkah baiknya kalau aku tidak dilahirkan ibuku." Kemudian ia masuk ke dalam masjid memanggil Abu Bakar. "Hai Abu Bakar," ujarnya, "sesungguhnya Rasulullah menyuruh engkau tampil supaya mengimami orang banyak, karena beliau sangat sibuk sekali dengan keadaan yang menimpa diri beliau." Waktu Aisyah mendengar Rasulullah menyuruh ayahnya jadi imam, ia mengemukakan keberatannya yang sangat kepada Rasulullah, karena katanya, ayahnya adalah orang yang lemah. "Ayahku, Abu Bakar adalah orang yang lemah, dan bila ia menggantikan kedudukan engkau, niscaya ia tidak mampu kelak," ujar Aisyah radhiyallahu anha. Karena menurut pandangan Aisyah, bahwa konsekuensi jadi imam itu adalah berat, karena bukan saja seorang itu mampu jadi imam di dalam masjid, tetapi juga harus mampu menjadi imam dalam masyarakat sebagai insan teladan. Dan menurut Aisyah, ayahnya adalah orang yang lemah, yang tidak akan mampu mengemban dan mendukung tugas amanah yang berat itu. Berkali-kali Aisyah mengemukakan keberatannya, sehingga Nabi marah, dan alasan Siti Aisyah itu tidak dihiraukan beliau. Karena ia lebih tahu menilai kecakapan para sahabatnya daripada istrinya Aisyah itu. Beliau tetap memerintahkan dan berkata sekali lagi, "Suruhlah Abu Bakar memimpin sholat bersama orang banyak." Demikianlah akhirnya Abu Bakar sempat mengimami sholat berjamaah bersama kaum muslimin selama 17 kali waktu menjelang akhir hayat Rasulullah. Tatkala Abu Bakar melihat ke mihrab Rasulullah, memang ia melihat mihrab dalam keadaan kosong dari Rasulullah. Ia tidak dapat menguasai dirinya, sehingga terpekik. Dan kemudian ia keluar kembali dalam suasana yang penuh duka cita. Maka menjadi gemparlah kaum muslimin, dan kegemparan itu terdengar oleh Rasulullah. Kepada Fatimah beliau bertanya, "Ada apa ini pekik dan kegemparan?" Kaum muslimin menjadi gempar, karena mereka tidak melihat ayah berada di kalangan mereka, jawab Fatimah. Rasulullah kemudian memanggil Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas untuk membimbing beliau pergi ke masjid, dan beliau pun sempat berjamaah bersama mereka pada hari Senin itu. Rasulullah memang memaksakan dirinya pergi ke masjid pada subuh terakhir itu untuk memberikan ketentraman ke dalam hati umatnya yang sedang resah dan khawatir. Anas bin Malik, pembantu Rasul yang setia sampai beliau wafat, mengatakan, "Saya tidak pernah melihat Nabi secerah berseri seperti halnya dengan keadaan beliau di kala subuh terakhir itu." Ya, sambil tersenyum simpul beliau melambaikan tangannya kepada jamaah yang ramai berdesak-desakan itu demi untuk menghibur dan membujuk jiwa mereka yang sedang dirundung gelisah dan cemas selama ini. Kemudian, setelah selesai menunaikan salat berjamaah, maka beliau menghadapkan wajahnya kepada orang banyak sambil berkata, "Wahai kaum muslimin, kamu semua berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penjagaannya. Janganlah lupa bertakwa kepada Allah dan menaatinya, karena aku tidak lama lagi akan meninggalkan dunia ini. Inilah awal hari akhirat bagiku dan akhir hari duniaku." Kemudian beliau berdiri dan pergi masuk ke dalam rumah beliau. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada malaikat maut, bahwa turunlah engkau kepada kekasihku dengan rupa yang sebagus-bagusnya, dan bersikap lemah lembutlah kepadanya dalam menggenggam rohnya. Apabila ia telah memberi izin kepada engkau, maka barulah engkau boleh masuk ke dalam rumahnya. Tetapi, apabila ia tidak memberi izin, maka janganlah engkau masuk dan kembali sajalah. Maka turunlah malaikat Israel alaihi salam ke dunia, dengan roman muka seorang Arab, lalu mengucapkan salam. "Assalamualaikum wahai para keluarga rumah tangga Nabi dan sumber kerasulan. Apakah saya diizinkan masuk?" Fatimah menjawab dengan katanya, "Hai hamba Allah, sesungguhnya Rasul Allah sedang sibuk dengan dirinya." Kemudian malaikat Israel berseru untuk kedua kalinya, "Assalamualaikum ya Rasul Allah dan wahai keluarga rumah tangga kenabian. Apakah saya diperbolehkan masuk?" Nabi Muhammad SAW mendengar suara itu, maka beliau bertanya, "Hai Fatimah, siapakah itu gerangan yang berada di pintu?" Seorang lelaki Arab memanggil ayah. "Telah aku katakan kepadanya bahwa Rasulullah sedang repot dengan dirinya sendiri." Kemudian orang itu memanggil sekali lagi, dan telah saya beri jawaban yang sama. Tetapi ia memandang kepadaku, maka tegak meremanglah bulu roma kulitku.
Takutlah hatiku, gemetar segala tulang persendianku, dan berubahlah warnaku pucat. Jawab Fatimah. Maka berkatalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahukah engkau siapa sebenarnya orang itu ya Fatimah? Tidak tahu ayah, sahut Fatimah. Berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah dia pemusnah segala kelezatan hidup, pemutus segala kesenangan, pencerai-berai persatuan, perubah rumah tangga, dan penambah ramainya penghuni kubur. Mendengar itu, menangislah Fatimah dengan tangisnya yang menjadi-jadi dan ia berkata, wahai, akan meninggal kiranya penutup para nabi. Wahai bencana, akan berpulang kiranya orang takwa terbaik dan akan lenyaplah pemimpin dari segala tokoh orang suci. Ah, celaka. Pasti terputuslah wahyu dari langit, akan terhalanglah aku dari mendengar kata-kata ayah mulai hari ini dan aku tidak pernah lagi mendengar salam ayah sejak hari ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Fatimah, engkau keluargaku yang pertama kali menyusul aku. Dan kemudian beliau berkata kepada malaikat Israel yang sedang menunggu di luar, silahkan engkau masuk hai malaikat maut. Maka ia pun masuklah sambil mengucapkan salam. Salam sejahtera atasmu ya Rasul Allah. Yang lalu dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga alam sejahtera bagimu ya malaikat maut. Apakah kedatangan engkau ini berupa kunjungan ziarah ataukah bertugas untuk mencabut nyawa? Aku datang untuk kedua-duanya, ziarah, dan juga bertugas mencabut nyawa, itu pun jika beroleh izin darimu. Dan jika tidak saya akan kembali, sahut malaikat Israel itu. Nabi bertanya pula, ya malaikat maut, di mana tadi engkau tinggalkan Jibril? Saya tinggalkan dia di langit dunia dan para malaikat senantiasa memuliakannya. Jawab malaikat maut, dan tak lama kemudian, maka datanglah malaikat Jibril alaihi salam menyusul, dan terus duduk di dekat kepala Rasulullah. Apakah engkau tidak tahu bahwa perintah telah dekat? Tanya Rasulullah kepada Jibril alaihi salam. Benar ya Rasul Allah. Sahut Jibril alaihi salam, gembirakanlah saya. Apakah gerangan kehormatan yang kiranya akan saya peroleh di sisi Allah? Tanya Rasulullah. Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti rohmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu, kata Jibril. Tapi itu ternyata tidak membuatkan Rasulullah lega, matanya masih penuh kecemasan. Engkau tidak senang mendengar kabar ini? Tanya Jibril lagi. Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Jangan khawatir, wahai Rasul Allah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. Kata Jibril. Detik-detik semakin dekat, saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh, urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini. Perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah terpejam, Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan muka. Jijikkah kau melihatku, hingga kau palingkan wajahmu Jibril? Tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal, kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah mengadur, karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyatnya maut ini, timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali mendekatkan telinganya. Usikum bisalati, wa ma malakat aimanukum, peliharalah salat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Di luar, pintu tangis mulai terdengar bersahutan, sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Umati, umati, umati. Umatku, umatku, umatku. Dan berakhirlah hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu. Kini, mampukah kita mencintai sepertinya? Allahumma sholli ala Muhammad wa alaihi washabihi wasallim. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus meneladani akhlak dan perbuatan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Momen-momen terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan hikmat dan nasihat yang bisa kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sebagai umat Islam. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat,
Jangan lupa untuk memberikan like, share video ini kepada teman-teman dan keluarga, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya, serta tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Pastikan juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten edukatif dan inspiratif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.